Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini bersama dengan saya, kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Markus. Saudara, saya yakin setiap kita pernah melihat rambu-rambu di jalan. Tentu saja kita tahu arti dari rambu-rambu jalan itu. Rambu-rambu jalan berguna sebagai petunjuk tentang apa yang terjadi di depan perjalanan kita. Misalkan rambu jalanan ini. Pasti kita sering melihat, bukan? Rambu tentang adanya perbaikan jalan. Di kota Makassar, pasti kita tidak asing dengan rambu ini, karena di kota kita sekarang sedang banyak perbaikan jalan. Rambu ini memberi petunjuk agar kita hati-hati membawa kendaraan, karena di depan perjalanan kita sedang ada perbaikan jalan. Saudaraku, rambu jalan itu penting, sebab jika rambu itu tidak ada, maka kita tidak tahu apa yang ada di depan perjalanan kita. Dan kemungkinan besar kecelakaan dapat terjadi apabila kita mengabaikan rambu-rambu jalanan. Demikian juga lah yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lebih lanjut dalam perenungan ini, mari kita baca Markus pasal 9 ayat 2-7. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jangan jauh firman Tuhan yang kita baca. Saudaraku, perikop yang tadi kita baca menceritakan tentang peristiwa transfigurasi Yesus. Transfigurasi artinya terjadinya perubahan rupa. Setelah Yesus melakukan beberapa pelayanannya, dia mengajak Petrus dan Yakobus serta Yohanes untuk naik ke sebuah gunung. Setelah mereka ada di gunung itu, tiba-tiba Yesus berubah rupa dan disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Ayat 2 dan 3 dicatat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Tidak ada orang lain. Hanya Yesus dan ketiga muridnya di situ. Pakaiannya tiba-tiba mengkilat. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Matius dan Injil Lukas, di sana dicatat bahwa wajah Yesus pun tiba-tiba berubah sangat cerah dan mengkilat. Sehingga Yesus itu seperti berada dalam sebuah kemuliaan. Lalu pertanyaannya, apa tujuan Yesus memperlihatkan perubahan rupa dan dirinya ini? Apakah dia hanya sekedar pamer kalau tubuhnya bisa berubah? Tentu tidak. Sejalan dengan awal renungan ini, saudara, Yesus di sini memberi sebuah rambu, memberi sebuah tanda petunjuk kepada ketiga muridnya. Peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa ini mengungkapkan esensi sejati Kristus yang adalah Allah. Dan ini juga memberi petunjuk akan kemuliaan yang akan dijanjikan kepada mereka. Kristus yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, dan hormat itu. Dengan kata lain, Yesus menyampaikan bahwa dialah Allah sesungguhnya, juru selamat yang selama ini dinanti-nantikan oleh umat manusia. Namun tidak hanya perubahan rupa Yesus yang dilihat ketiga muridnya ini, tetapi juga peristiwa penampakan Elia dan Musa. Ayat keempat dicatat, "Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus." Lalu saudara, apa maksud peristiwa hadirnya Elia dan Musa ini? Dan Tuhan izinkan hal ini terjadi. Saudara, kita tahu Musa adalah orang yang Tuhan pilih untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan kepadanya diberikan 10 hukum Taurat. Sedangkan Elia adalah nabi Tuhan yang Tuhan utus untuk memberitakan kabar kedatangan Tuhan. Musa itu merepresentasikan hukum Taurat, sedangkan Elia merepresentasikan nabi Tuhan. Mereka lah yang Tuhan pakai untuk membuka jalan agar bangsa Israel datang kepada Tuhan. Kemunculan Musa dan Elia memberi tanda bahwa Yesuslah yang akan menggenapkan, menyempurnakan, menyelesaikan hukum Taurat dan pekerjaan para nabi. Yesuslah yang akan memimpin umat Allah
keluar dari belenggu dosa, dan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan dengan kuasa Injil itu pula, dia akan membentuk umat baru yang disebut dengan gereja. Namun, kisah ini mencatat juga tentang kebodohan dan kekerdilan hati manusia. Di ayat kelima dicatat, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudaraku, perkataan Petrus ini memperlihatkan hati yang hanya ingin memuaskan keinginan diri. Dia merasa bahagia karena dia pikir dia adalah orang yang istimewa. Dia tamu kehormatan karena dia bisa melihat peristiwa yang hebat itu. Bahkan dia ingin membangun kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Yang jelas ini motivasi hati yang salah. Karena Petrus salah mengerti petunjuk dari Yesus. Salah mengerti lambu yang Yesus berikan. Justru kemuliaan Kristus tidak hanya berhenti pada hal yang membahagiakan, tetapi juga mengarah kepada salib dan kematiannya. Petrus hanya melihat kebahagiaan, kesenangan diri, tapi dia tidak melihat karya salib dan kematian di balik kemuliaan Kristus itu. Bagi Petrus, gunung itu hanya tentang kebahagiaan duniawi. Tapi bagi Yesus, gunung itu adalah tanda penderitaan kekal yang dia selesaikan untuk keselamatan manusia. Dalam perikop ini, hanya 2 subjek saja, saudaraku, yang berbicara, yaitu Petrus dan juga Allah Bapa. Dalam ayat ke-7 dikatakan Allah Bapa berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudaraku, perkataan ini seakan-akan menyatakan bahwa umat manusia itu tidak membutuhkan tenda-tenda buatan tangan. Tapi yang kita butuhkan adalah Allah dalam kehadirannya yang hadir buat setiap kita. Ketika Allah Bapa berkata, dengarkanlah dia, dengarkanlah Kristus, itu mendorong kita untuk memberi telinga kita hanya kepada Kristus, memberi pandangan kita, memberi hati kita, dan mengarahkan motivasi hati kita hanya kepada Kristus saja. Sebab hanya Kristus yang dapat memberi apa yang tidak dapat diberi oleh Musa dan Elia. Allah Bapa mendorong untuk kita mendengarkan dengan seksama, dengan baik kepada Kristus. Sebaliknya Petrus hanya bahagia kepada kesenangan diri saja. Dia tidak sepenuhnya mendengarkan, dia tidak sepenuhnya mengikuti, percaya pada Kristus. Dan kita tahu apa yang terjadi saat peristiwa salib. Petrus kaget dan dia ketakutan karena dia tidak mengerti rambu dan petunjuk yang Yesus sudah beri. Dia tidak memahami kemuliaan Kristus yang telah Kristus tunjukkan sebelum peristiwa salib itu. Dia hanya tahu Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang penuh dengan keagungan, tapi dia tidak percaya. Maka saudara, renungan hari ini mendorong kita untuk melihat kemuliaan Kristus yang tiada taranya. Kita tidak salah mengerti petunjuk yang Yesus nyatakan. Kita belajar untuk tidak hanya berhenti pada ketakjuban semata, tapi kita mau belajar mendengarkan, melakukan, mempercayai, bahkan memberi hati kita hanya kepada Kristus. Bukan karena kepuasan duniawi, tapi karena kepuasan akan kemuliaan Tuhan. Kristus telah menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Maka nyatakanlah kemuliaan itu dalam hidup kita, apapun, dimanapun, kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.